yang tertulis, olehnya engkau yang terpilih untukku. Telah terbuka hati ini menyambut cintamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas matematika dengan materi persamaan kuadrat yang terakhir. Yang pertama kita akan membahas sifat akar persamaan kuadrat. Yang kedua membahas menyusun persamaan kuadrat. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas penerapan persamaan kuadrat dalam soal cerita. Silahkan ditonton, diperhatikan materinya, dan disiapkan buku paket matematika. Nah, di dalam buku paket matematika halaman 62, di sini kita masuk di menyusun persamaan kuadrat. Kita akan mempelajari sifat akar persamaan kuadrat. Nah, untuk materi sifat akar persamaan kuadrat, untuk penjelasannya ini di sini untuk rumus ABC, di sini kan ada plus minus, min B plus minus B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita akan dijelaskan bahwa dapatnya sifat itu dari mana. Kita akan membahas untuk sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu X plus 1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, dapatnya itu dari sini. Di sini plus minus, ini plus, di sini minus. Kemudian kita jumlahkan X1 plus X2. X1-nya itu kita ambil yang plus, X2 kita ambil yang min. Nah, setelah kita jumlahkan, di sini sama-sama mempunyai penyebut 2A, berarti bisa kita jadikan 1. Terus kemudian di sini ada plus, di sini ada minus. Nah, ada plus, di sini ada minus. Di sini bisa dicoret dan tinggal min B dan min B. Min B ditambah min B itu min 2B, sedangkan penyebutnya itu 2A, jadi min 2B per 2A. 2-nya bisa dicoret menghasilkan min B per A. Itu hasil dari X1 plus X2 sama dengan min B per A. Jadi akarnya itu min B per A. Untuk sifat yang kedua yaitu kita langsung pahami saja. Tadi kan penjumlahan akar-akar itu sifatnya min B per A. Sedangkan untuk perkaliannya bagaimana? Perkaliannya itu X1 dikali X2 itu C per A. Di sini maksudnya ABC-nya itu didapatkan dari bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, seperti itu. Kita akan membahas di buku paket. Di sini contohnya pada persamaan 2x kuadrat min 11x plus 12 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama yang diminta itu x1 plus x2. Nah, seperti yang tadi sudah ada rumusnya atau sifatnya. X1 plus X2 itu min B per A. Kita cek saja. A-nya itu tadi 2, B-nya itu min 11, dan C-nya itu 12. Berarti min B per A, min itu kan sudah rumus. Min B-nya saja itu negatif. Nah, berarti ini min hasilnya plus. Jadi 11 per 2 atau 51 per 2. Selanjutnya kita disuruh menentukan 2x1 dikali 2x2. Nah, maksud dari ini kita kalikan dulu. 2x1 dikali 2x2 itu kan hasilnya 4x1 x2. Sedangkan x1 dikali x2 saja mempunyai nilai atau rumusan yaitu C per A. Nah, berarti tinggal 4 dikali C per A. Nah, C-nya tadi berapa? C-nya itu 12, A-nya berapa? 2, berarti 4 dikali 12 per 2 sama dengan 24. Tinggal seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, di sini pada persamaan x kuadrat plus
9x min 21, kita disuruh menentukan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, untuk langkah pertama kita harus menentukan x1 plus x2 dulu, kemudian menentukan x1 dikali x2 dulu, baru kita nanti akan akali agar nanti bisa menjadi persamaan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Langkah yang pertama, x1 plus x2 sama dengan min b per a. B nya 9, a nya 1. Min 9 per 1 itu berarti min 9. Nah, untuk perkaliannya, perkalian akar-akarnya di sini maksudnya x1 tadi akar-akarnya, akar 1, akar 2-nya. Nah, x1 kali x2 nya itu di sini C per A, C-nya itu min 21, A-nya 1. Min 21 per 1 itu min 21. Selanjutnya, untuk langkah yang selanjutnya di sini x kuadrat plus x1. Nah, ini kita akali. Kita cari x kuadrat plus x1 itu dari sebuah pemfaktoran. Nah, di sini kita akan mencari gini, kita akali dapatnya x kuadrat, x1 kuadrat dan x2 kuadrat itu didapatkan dari hasil ini kuadrat, hasil x1 plus x2 kuadrat. Nah, kita coba kuadratkan dulu. Ini kan berarti x1 plus x2 dikali x1 plus x2. Ini x1 kali x1, x1 kuadrat, x1 kali x2 itu positif x1 x2. Ini x2 kali x1. Jangan ditulis x2 kali x1 tapi ditulis x1 kali x2. Diurutkan dari yang terkecil. x2 dikali x2, x2 kuadrat. Nah, ini bisa dijumlahkan sama-sama x1 x2 berarti x kuadrat plus 2x1 x2 plus x2 kuadrat. Nah, ini didapatkan sama ini x1 kuadrat dan x2 kuadrat. Nah, tapi ya kok ada kayak gininya. Nah, ini kenapa kita harus mengakalinya agar nilainya sama dengan ini. Berarti kita harus menghilangkan ininya dengan cara kita tuliskan ini. Kita tuliskan menjadi x1 plus x2 kuadrat dikurangi ini agar tidak merubah nilai 2x1 kali x2. Nah, dengan adanya ini tadi kita bisa memperoleh nilai atau rumusan baru. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari dengan sifat tadi x1 plus x2 tadi berapa? Oh, x1 plus x2 tadi nilainya min 9 dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan x1 kali x2 tadi berapa? x1 dikali x2 tadi itu min 21. Nah, min 9 kuadrat itu 81. Nah, ini min 2 dikali min 21 itu hasilnya positif 42. Hasilnya itu 123. Nah, untuk bab selanjutnya itu menyusun persamaan kuadrat. Di dalam buku sudah ada petunjuknya. Di sini bisa kita menggunakan cara x min x1 dikalikan dengan x min x2. Nah, caranya bagaimana? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan ulas sedikit pemfaktoran. Pemfaktoran itu memisah menjadi beberapa bagian atau asal mula dari misalkan 8 itu faktornya berapa kali berapa. Oh, 1 kali 8, 2 kali 4 atau 4 kali 2 atau 8 kali 1. Nah, untuk pemfaktoran bentuk seperti ini kita ulang lagi. Di sini ada x kuadrat min 5x min 24. Nah, berarti ini x dan di sini x dapatnya 24 itu berapa kali berapa? Yang dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 5. 24 itu kan 6 kali 4. Tapi 6 dan 4 dijumlahkan jadi 10, dikurangi jadi 2, berarti bukan. 24 itu berarti 3 dan 8.
3 dan 8 kalau dijumlahkan itu 11, kalau dikurangi 5. Oh, berarti pakai yang 8 dan 3. Nah, terus coret. Selanjutnya di sini jika hasilnya ini negatif berarti tandanya berbeda. Ini totalnya 8x, di sini 3x. Kalau yang depan itu min, berarti yang besar yang min plus. Nah, dapatnya seperti ini gitu. Nah, bedanya kalau yang tadi kan pemfaktoran. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat itu bedanya itu kebalikan. Kalau yang tadi kan faktor atau penyelesaiannya kan 8 sama dengan 0, berarti akarnya 8, terus kemudian x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Akar-akar dari x kuadrat min 5x min 24 itu akar-akarnya 8 dan min 3. Nah, selanjutnya untuk menyusun persamaan kuadrat itu kebalikan dari itu tadi. Caranya ada rumusnya. Yang pertama, tinggal x1 nya itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. X1 taruh sini, x2 taruh sini. Misalkan di sini susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan min 2. Kita tentukan dulu x1 nya itu 4 atau min 2, bebas. Kalau di sini Pak Afid menggunakan x1 nya itu yang 4 dan x2 nya itu min 2. Nah, selanjutnya tadi kan ini sudah ada x min x1, berarti x min x1. X1 nya itu 4, ditulis 4. Terus x min x2. X2 nya itu jangan lupa minnya ini sudah ketetapan. Kalau x2 nya itu min, berarti ya ditulis min juga. Berarti nanti bentuknya seperti ini. Dan min dengan min itu hasilnya plus. Nah, ini berarti jadi x min 4, di sini x plus 2 sama dengan 0, baru dikalikan. Kita menggunakan yang di sini. X dikali X, X kuadrat, X kali 2, positif 2X. Min 4 dikali X, min 4X. Min 4 dikali 2, min 8 sama dengan 0. Ada yang bisa disederhanakan, 4 dikurangkan terhadap 2 atau 2X dikurangi 4X, itu min 2X. Hasil dari menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya yang pertama itu seperti ini. Contoh yang kedua, kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Mudah saja. Kita tuliskan di sini x1-nya itu 2, x2-nya itu 3. Ini x min x1 2, min x2 3. Tinggal dikalikan x dikali x kuadrat, x dikali min 3, min 3x, min 2 dikali x, min 2x, min 2 dikali min 3, positif 6 sama dengan 0. Jangan lupa positif negatifnya diperhatikan. Kemudian ini pasti kelas 9 itu masih ada yang lupa atau tidak bisa, ada beberapa. 3x dikurangi 2x itu ada yang menjawab x. Dikiranya 3 dikurangi 2, padahal posisinya ini negatif. Hutang 3x atau x, hutang x banyak 3, dihutang lagi x banyak 2, kan berarti hutangnya bertambah. Jadi min 5x plus 6 sama dengan 0. Untuk menyusun persamaan kuadrat ada cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus atau bentuk umumnya kita ganti menjadi x kuadrat plus b per ax plus c per a. Ini seharusnya ini sebenarnya cuma ini saja, ax kuadrat plus b x plus c sama dengan 0. Nah, kita akali, kita bagi dengan a semua, kan jadi per a per a per a, a per a habis. X kuadrat plus b per a x plus c per a sama dengan 0. Nah,
tinggal seperti itu saja. Nah, untuk yang ini tadi hubungannya dengan sifat dan akar persamaan kuadrat tadi apa? Coba ini dilihat. B per A ini merupakan ada hubungannya dengan X plus 2 tadi, hampir mirip kan? C per A nya itu hasil perkalian, kalau B per A itu hasil penjumlahan dari akar-akarnya. Nah, misalkan kita akan membuat seperti soal yang sebelumnya. Ini tadi kan contoh yang pertama, kita akan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan min 2. 4 dan min 2 ini kita beri nomor 3, akar 4 dan min 2. Berarti yang pertama kita harus mencari B per A. B per A itu kan merupakan hubungannya tadi dengan penjumlahan bentuk akar X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ya, kita cari dulu X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. X1 tadi berapa? Kan sudah kita ketahui 4 plus X2 nya min 2 sama dengan min B per A. 4 dikurangi 2 Oh, ternyata min B per A itu sama dengan 2. Yang dimintakan B per A, ya kan? B per A ini tadi yang diminta B per A, harus positif. Oh, berarti B per A nya kan berarti kebalikannya, min 2. Kita sudah menemukan B per A nya. Selanjutnya C per A. C per A itu didapatkan dari hasil perkalian akar-akarnya X1 kali X2. Ya, tinggal X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 nya itu 4, X2 nya itu min 2. 4 dikali min 2 itu 8. Nah, berarti C per A nya itu min 8. Berarti C per A nya itu min 8. Kemudian tinggal kita susun. B per A nya itu min 2, C per A nya itu min 8. Berarti kita susun X kuadrat plus B per A nya min 2X. X nya ini kan dasarnya sudah ada X. Kemudian di sini plus C per A nya min 8 sama dengan 0. Tandanya ini kita sesuaikan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, apakah sama? Hasilnya itu sama. Nanti kalian mau menggunakan cara yang mana bebas memilih. Yang jelas kedua-duanya jawabannya sama. Dan Pak Hafiz sarankan nanti mengerjakannya itu sesuai perintah soal. Kalau tidak ada perintah untuk mengerjakan menggunakan cara yang mana, cari saja cara yang paling mudah menurut kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba soal yang kedua tadi. Apakah nanti hasilnya juga akan sama? Di sini sudah saya ringkas di sini. Soal yang ini, persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 dan 3. Nah, untuk yang kedua dengan akarnya 2 dan 3, berarti langkah pertama kita mencari B per A. B per A tadi hubungannya dengan penjumlahan akar. X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 nya itu 2 plus 3 sama dengan min B per A. 5 itu sama dengan min B per A, berarti B per A yang kita cari itu min 5. Selanjutnya C per A itu tadi hasil dari perkalian akar-akar. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, berarti X1 nya itu 2 dikali 3 sama dengan C per A, berarti C per A nya itu 2 dikali 3 6. Tinggal kita masukkan X kuadrat plus B per A X, berarti min 5 X plus C per A plus 6. Ini kita sederhanakan jadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, apakah sama? Ternyata hasilnya sama. Seperti itu.
kita akan membahas di contoh halaman 65 susunlah akar persamaan kuadrat baru yang dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan sekian. Berarti jangan bingung dulu, kita disuruh menentukan untuk rumusnya ini yang mudah, X min X1 plus dikalikan X min X2. Berarti kita harus yang pertama mencari X1 dan X2 nya dulu dengan cara memfaktorkan. Setelah kita faktorkan, berarti kan kita sama dengan kan 0 semua ini. Diketahui X nya itu 2 atau X nya itu 4. Kita pilih, di sini dipilih X1 nya 2, X2 nya 4. Selanjutnya, nah tadi kan akar-akarnya 3 lebihnya. Maksudnya 3 lebihnya kan berarti kan dijumlah, ya kan? Nah, jumlah 3 lebih 3 tadi akar-akarnya tadi 2 dan 4. 2 dan 4. X1 nya itu 2, X2 nya itu 4. Nah, di sini misal akar-akar barunya itu Y dan Y2, Y1 dan Y2 ini cuma untuk membedakan saja. Tinggal ditambah saja. Y itu nilainya 3 lebihnya dari X1. Oh, berarti tadi kan X1 nya tadi kan 2, tinggal ditambah 3. 2 tambah 3 5. Lebihnya 3 dari X2. Tadi 4 tambah 3 7. Oh, ternyata kita tinggal mencari bentuk baru, persamaan kuadrat baru dengan akar yang terbaru yang sesuai diminta dalam soal itu ditambah 3 semuanya. Berarti jadi 5 dan 7. Tinggal dijadikannya tadi Y min Y1. Ini sama saja seperti contohnya tadi. Kalau tadi kan X, nah ini cuma diganti variabelnya saja. Y min Y1, Y1 nya itu 5 dikalikan Y min Y2, Y2 nya itu 7. Tinggal dikalikan biasa, Y kali Y kuadrat. Y kali min 7 min 7, Y min 5 kali Y min 5, Y min 5 dikali min 7 35. Dijumlahkan hutang 7Y dihutang lagi 5Y berarti hutang 12Y. Oh, ternyata persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, yaitu Y kuadrat min 12Y plus 35 sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan persamaan kuadrat. Di sini halaman 69 sudah ada penjelasan 2 buah bilangan caca berselisih 3. Hasil kalinya itu 88. Ada bilangan cacah di mana bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kenapa kok cacah? Cacah itu untuk mencacahkan suatu benda, misalkan ada piring. Tidak mungkin piringnya itu dinamakan min 1, tidak mungkin. Jadi kan kalau habis berarti 0, kalau ada berarti sekian, misalkan ada 2 berarti 2. Itu yang dimaksud cacah. Maksudnya cacah itu seperti itu, bisa untuk menyacahkan. Kemudian di sini misalkan bilangan pertama itu kita misalkan dengan X, maka bilangan kedua yang namanya selisih itu kan bisa kurang dari atau lebih dari. Nah, berarti kita akan menggunakan X plus 3 atau X min 3. Tapi di dalam soal ini yang akan kita bahas itu yang X plus 3. Tapi nanti akan Pak Afid jelaskan yang X min 3 nya. Di sini kita kalikan X dikalikan X plus 3 itu X kali X kuadrat. X kali 3 itu 3X. Nah, 88 nya dipindah ke ruas kiri jadi min 88, difaktorkan. Jadi X min 8 dikalikan dengan X plus 11. Dengan X min 8 sama dengan 0, X nya 8. Atau X plus 11 sama dengan 0, X nya min 11. Di sini yang dimaksud cacah tadi kan tidak boleh negatif, dimulai dari 0. Berarti 11 nya tidak digunakan atau tidak memenuhi. Nah, kemudian karena X nya itu 8, kemudian X nya itu 8, berarti untuk bilangan yang keduanya X plus 3, ya kan, X plus 3. Oh, berarti 8 plus 3 sama dengan 11, seperti itu. Nah, kita akan membahas jika nanti yang kita gunakan itu X min 3, sama sebenarnya. X
dikali X min 3 sama dengan 88. Jadi X kuadrat min 3X min 88 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi X kuadrat di sini, ini X kemudian di sini 11 dan di sini ada 8. Nah, kemudian karena ini tandanya min berarti tandanya berbeda. Karena ini min berarti yang besar yang min. Min ini plus. Oh, berarti X-nya sama dengan 11, X sama dengan min 8. Ini tidak memenuhi. Nah, setelah itu tadi tidak memenuhi, kita akan buktikan. X sama dengan 11. Tadi kan X min 3 kan? X satunya itu 11. Nah, X 2 nya tadi kita menggunakan X min 3. Nah, berarti X nya itu 11, berarti 11 min 3 sama dengan 8. Oh, hasilnya sama dengan yang tadi. Yang tadi 8 dan 11. Yang menggunakan X min 3 itu juga 8 dan 11. Nah, untuk cara yang selanjutnya kita akan membahas di contoh soal atau soal yang halaman 76. Keliling sebuah persegi panjang 56 dan luasnya 180 cm persegi. Nah, keliling sebuah persegi panjang itu kan 56, padahal keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian luasnya 180. Luas itu panjang kali lebar sama dengan 180. Kalau kelilingnya tadi 56. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan kelilingnya itu kan 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 56. Sama-sama kita bagi 2, berarti panjang plus lebarnya saja 56 dibagi 2 itu berarti 28. Nah, kita akan menggunakan metode substitusi. Berarti panjangnya sama dengan 28 dikurangi L. Nah, kita akan masukkan ke luas. Luasnya tadi itu 180. Panjang dikali lebar sama dengan 180. Kita akan mensubstitusikan ini. Panjangnya diganti 28 dikurangi L. Berarti 28 dikurangi L dikalikan L sama dengan 180. Dikalikan jadi 28 L min L kuadrat sama dengan 180. Nah, selanjutnya di sini kita akan cari agar lebih mudah. Berarti kita pindah ke ruas kanan semua. L-nya kuadrat jadi positif, min 28 L sama dengan, mohon maaf, ini positif 180. Kita faktorkan. Nah, di sini berarti L, di sini L yang dikalikan itu 180. Kalau dijumlahkan dari jadi 28, itu berarti bisa 10 dikali 18. Ya kan? Tanda plus berarti sama, berarti min. Kalau plus tidak mungkin karena ininya min. Berarti L sama dengan 10 dan L sama dengan 18. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini sebenarnya sama saja. Tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa panjang plus lebar sama dengan 28. Nah, kita masukkan yang satu. Jika lebarnya itu 10, berarti panjang ditambah 10 sama dengan 28. Berarti panjangnya itu
berapa? 28 dikurang 10, 18. Nah kalau yang menggunakan yang ini, L nya 18, berarti panjang plus 18 sama dengan 28, berarti panjangnya 10. Tapi kita akan menggunakan yang L nya 10 saja, karena biasanya itu kan panjang itu lebih panjang dari lebar. Jadi panjangnya 18, lebarnya 10. Nah terima kasih, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Silahkan nanti dikerjakan tugas-tugas dari Pak Hafid. Mohon maaf apabila videonya panjang, karena dengan beberapa menit ini sebenarnya tidak cukup untuk menggantikan waktu pertemuan Pak Hafid dengan kalian. Akan tetapi Pak Hafid tidak tega kalau Pak Hafid hanya memberikan soal atau materi saja tanpa ada pengarahan atau penjelasan dari Pak Hafid. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.